Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah, yang mana di kesempatan hari ini kita masih di surah Al-Mutaffifin, dan di video sebelumnya kita sampai di ayat ke-27 ya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sambung kembali sampai di ayat 31 ya. Adapun di ayat-ayat selanjutnya kita akan lanjutkan pada video berikutnya biiznillah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membacakan ya surah Al-Mutaffifin ayat 28 sampai ayat 31. Baik, kita jelaskan sebagaimana biasa. Perhatikan dengan seksama, kita awali dari ayat 28. Ainai, perhatikan huruf A di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Ainai, kemudian tanwin an bertemu dengan ya bertasdid, maka tanwinnya menghilang, ini ya tanwin annya menghilang, melebur masuk ke huruf ya yang bertasdid, lalu ditahan dan ditekan ya, 2 harokat. Ainai ya, sambil didengungkan ya. Ainai yashrabu, ainai yashrabu bihal, kemudian huruf H langsung disambung ke alif lam qamariyah yang ini yang di atas. Bihal ya, bihal muqar, huruf ra ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Muqarrabun, kemudian huruf bu dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf bu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Baik, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Innal, perhatikan huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya, ditahan 2 sampai 3 harokat. Innal, kemudian huruf na langsung disambung masuk ke huruf lam yang berharokat tasdid ini. Innal ladzina, kemudian huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Innal ladzina ajramu, huruf ja berharokat sukun, maka dibaca pantul atau qalqalah. Innal ladzina ajramu,
Kemudian huruf mu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Ajramu. Huruf alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Ajramu kanu. Huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kanu. Kemudian huruf nu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun, sedangkan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Innalladzina ajramu kanu. Kemudian minalladzina. Huruf na langsung sambung ke alif lam qamariyah atau qamariyah ya, yang berharokat tasdid. Minalladzina. Huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Minalladzina amanu. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Amanu. Kemudian huruf nu dipanjangkan boleh 2 harokat juga ya, karena di depannya terdapat waw sukun, sedangkan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Amanu. Yad. Huruf do sukun ya, maka atau mati, maka kita baca yad. Hakun. Huruf ku dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Kemudian kita lanjut ayat ke-30. Wa idza. Huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa idza marru. Huruf ro ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Marru ya, kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wa idza marru bihim. Wa idza marru bihim yatagha. Huruf gha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yataghamazun. Kemudian huruf zu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf na disukunkan atau dimatikan karena di ujung ayat, atau kita berada di ujung ayat atau di ujung bacaan ya yang kita baca ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Baik, kita lihat ayat ke-31. Wa idzan. Perhatikan huruf dza. Huruf dza langsung disambung masuk ke alif ke huruf nun sukun, sedangkan alifnya yang 2 ini tidak dibaca atau tidak dianggap karena kita langsung masuk ke sini ya. Kenapa demikian? Karena di depan huruf dza terdapat alif atau disebut hamzah wasol ya. Hamzah penyambung langsung menyambungkan bacaan wa idza dengan inqalabu ya. Jadi dibaca langsung disambung ke sini, langsung masuk ya. Wa idzan ya, kemudian masuk ditahan dan didengungkan 2 harokat. Contohnya wa idzan ya, didengungkan ya karena pertemuan antara nun sukun dengan huruf qaf. Maka ketika kita baca idzan, dza langsung sambung ke nun, langsung didengungkan ke huruf qaf. Wa idzan qalabu ya. Wa idzan qalabu. Kemudian huruf bu dipanjangkan 5 harokat karena terdapat tanda garis 5 harokat di atasnya. Wa idzan qalabu ila. Kemudian huruf la dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Wa idzan qalabu ila ahlihim. Kemudian huruf mu langsung disambung ke nun
yang sukun ya, karena terdapat hamzah wasol di sini. Ahlihimun, kemudian didengungkan ya, karena pertemuan antara nun sukun dan qaf di sini ya. Ahlihimun qalabu ya. Ahlihimun qalabu fakihin ya. Qalabu huruf bu-nya dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun di depannya, sedangkan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Ahlihimun qalabu fakihin. Fakihi, huruf hi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf hi terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk penjelasan pada kesempatan hari ini sampai di ayat 31. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebagaimana biasa kita kembali mereview pelajaran yang telah kita lewati tadi dengan penjelasan. Kita ulang membaca dari ayat ke-28 sampai 31 agar sobat di rumah bisa mengikuti setelah tadi kita jelaskan bersama ya. Baik, perhatikan dengan seksama. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kelancaran dan juga kemudahan di dalam setiap aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita sekalian serta mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.